Bib, saya bikin di konten. Doa itu 10% nyenengin Tuhan, 90%-nya minta. Iya benar. Jadi fungsi doa itu memberikan berkah pada uangnya, tapi uangnya ya harus dicari. Nah, ya Mas bisikin. Memang yang satanik itu uangnya gak berkah, tapi nyata ada. Dia memberi. Iya. Atau kalau ada masalah gini, kita rembuk. Baru yang kedua, nggak pernah menghakimi siapapun. Di saat target tidak tercapai, nggak ada yang lu gimana sih, mah nggak ada. Oh, bukan hanya masa lalu. Hari ini pun ketika target gak tercapai gak dihakimi. Nggak ada. Paling kita kalau ketiga kali kita melakukan sebuah kesalahan, kita turun jabatan. Nah, kalau Mongol nggak pernah gagal. Karena sukses terus. Selalu sukses karena itu kaitannya untuk I'm smart. Karena itu kaitannya sama nge-guide orang-orang Ya, itu. coy. Kita kan memang bacot marketing. Bacot marketing. Terus Iya kan? Baru apa yang lagi yang terakhir tuh ritual terakhir tuh santap kasih bersama. Ada perjamuan kudus sebenarnya sebelum santap kasih. Perjamuan kudus itu kita melakukan ritual yang namanya minum darah. Ya ampun. Darah siapa? Darah manusia. Nah, dengan kalau di ritual spesial ritual kayak Halloween, kita bahkan sampai makan organ tubuh manusia. Itu manusianya dapat dari mana? Nah, ini yang harus dijelasin. Nah, iya. Ini simpang siurnya teman-teman Mongol yang kesaksian tentang gereja setan tuh kadang-kadang pingin gua tabok loh, Bib. Serius loh. Iya. Maksudnya ini, dari semua anak gereja setan yang bertobat di Indonesia, aku yang paling tinggi. Karena Mongol LC. Iya. 7 jenderal Asia, aku orang kedua. Nah, banyak yang bertobat nih yang kerucuk-kerucuk di bawah. Terus ngomongin soal di gereja setan tuh perjamuan kudus memakan manusia. Mongol jelasin dulu, Bib. Makan manusia iya, tetapi ada term and condition. Manusia yang dimakan adalah manusia yang hasil aborsi. Nah, ini yang Mongol bilang, TNI dan Polri itu cakep, menutup banyak tempat buat Aborsi. apa tuh yang buat orang mau melahirkan, Iya, ditutup banyak banget tuh di Jakarta. Otomatis satanik sekarang underground karena untuk nyari darah dan organ itu nggak dapet. Berarti mereka beli bayi-bayi aborsi itu. Iya, kan kalau udah 2 bulan Bib udah berbentuk sekalipun belum jadi orang. Iya. Nah, itu yang kita makan. Nah, saya dulu waktu di ritual paling sering dapat bagian jari. Jadi kayak berasa kayak kalau ini Mongol nggak bohong, Bib, sampai sekarang gue nggak mau lagi makan ceker ayam. Kenapa? Karena itu Ingat dulu. Ya Allah, Bapak di sorga. Jadi gue boleh jujur, itulah masa laluku, Bib. Tapi justru dengan masa lalu itu gue membentuk diri Mongol yang seperti sekarang. Gue tidak terlalu fanatik dengan agamaku, tetapi aku tahu tentang agamaku. Karena buat Mongol untuk menjadi seorang yang sangat cerdas, sangat smart, butuh yang namanya kompromi. Gue bergaul dengan siapapun, iya. Gua nggak peduli dia mungkin Habib yang ngomongnya marah-marah, gua nggak peduli. Buat gua selama gua dapet hal yang positif dari beliau, gua terima. Karena lu udah pernah disatanik dan ada hal positif di sana. Dan gua lebih memilih untuk yang sudah percaya dengan Tuhan. Masalah tentang Nabi kan nanti aja. Itu kan yang Mongol bilang. Kekristenan nggak boleh merasa diri bahwa oh kita agama yang benar. Oh tidak bisa. Abraham harus melahirkan 2 anak laki-laki, Ismail dan Ishak. Ismail paling tua, Ishak yang kedua. Tapi kalau kita mau baca benar Alkitab, dua-duanya diberkati tentang hal yang sama. Betul. Akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu 2 hal yang sama berkatnya. Jadi kalau mau masalah ribut, nggak usah dibuat ribut. Palestina dengan Israel aja hari Jumat damai, hari Sabtu damai karena sebelah Sabat, sebelah sini. Iya dah Jumatan. Ntar berantemnya hari lain. Berantemnya di mana, Bib? Orang tanya kan ngomong nih. Gue bilang ke teman-teman kami di satanik tahu. Palestina dengan Israel berantem hanya memperebutkan sebuah tanah. Yang namanya Yerusalem. Siapa yang salah, Bib, sebenarnya? Siapa? Di satanik diajarin yang salah Abraham atau Ibrahim. Kenapa?
Karena dia nggak bikin wasiat, tanahnya buat siapa? Iya, nggak diwakafin. Iya, lu jangan lihat tuh. Abraham tuh harus ingat dia punya 2 anak. Apa ini tanah buat Ishak atau buat Ismail? Akhirnya berantem cuman buat tanah itu. Emang Yudea diantik ke atas diambil emang nggak ada, cuman disepetak doang ini. Dan ini kita udah tengkar Islam Kristen nih perang salib mati-matian, nggak taunya Yerusalemnya diambil Yahudi. Lu berantem mulu ini. Jadi kita bisa tadi bilang yang salah itu adalah bapaknya. Lagi-lagi itu branding dia untuk ngancurin wibawa para nabi. Yo, Ico. Itu makanya gue satanik tuh selalu mencari celah Bib untuk menjatuhkan para nabinya. Nggak mungkin yang bos paling besar yang Allah atau Allah itu nggak ada yang tahu dia berbentuk apa. Tapi nabi ini Isa, Yesus, Muhammad berbentuk manusia. Dicari celah. Kalau seorang nabi kenapa poligaminya banyak, istrinya banyak, begini. Kan mereka nggak mau, satanik tuh nggak mau peduli bahwa itu ada term and condition, ada alasannya. Nabi mengambil beliau ini menjadi istrinya. Kalau gereja setan kan nggak peduli itu. Yang penting ini adalah sesuatu yang salah. Nah, buat orang yang tidak punya dasar, yang nggak pernah datang tausiah, hari Jumat juga datangnya udah 12:30, dikit lagi udah mau pulang. Padahal ada khotbah Jumatnya tuh bagus banget, nggak pernah muncul. Nanti udah datang dia nih, kan pulang. Gimana dia mau bertumbuh dan mengerti tentang firman-Nya kalau dia datangnya udah ibadah terakhir? Jadi sebenarnya satanik ini klub gibah sih. Cuman gibahin nabi. Akhirnya ngumpul jadi satanik. Jadi Anda yang suka gibah itu ya satanik juga. Cuma versi mikro. Jadi gue setuju bahwa karena itu dalam tradisi kami Islam, khususnya tradisi Islam Nahdiyin, itu kecintaan pada nabi itu ditumbuhkan secara tinggi. Betul. Makanya kita sampai maulidan itu walaupun tidak di hari kelahirannya Nabi, itu kita maulidan. Betul. Nikahan kita maulidan, syukuran kita maulidan, setiap malam Jumat kita maulidan. Itu untuk membentengi kita. Betul. Bahkan sebagian orang menganggap lu gitu amat sama nabinya, mengkultuskan banget sampai keturunan Nabi. Kayak Habib itu kan keturunan Nabi. Sangat dihormati sama kami ya karena itu. Karena untuk menumbuhkan kecintaan, karena kita bisa mengenal Tuhan dari Tuhan itu sendiri karena dari hati kita. Tapi kita mengenal jalan menuju Tuhan itu hanya dari Nabi Muhammad. Dan karena itu di Islam beribadah itu disetarakan dengan mengetahui. Jadi khalaqtul jinna wal insa illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu maknanya kata Ibn Abbas liya'rifun, untuk mengetahui. Karena lo kalau ibadah doang nggak tahu maknanya, tersesat. Nggak dapat Kayak kalau bahasa Kristennya harus dapat rema. Nah, ini apa nih? Nih ayat ini tuh mau mengajarkan apa kepada kita? Kalau enggak nanti dihajar sama grup penyesatan dan di sana juga karena kita gak tahu makna dari ritual-ritualnya, iya aja juga akhirnya. Betul. Kan didoktrin juga. Betul. Jadi itu yang mau bilang, bentengi diri dengan tadarusan. Setiap hari gak usahlah 33 kali baca Al-Fatihah. Seganjil terendah pun keren. Karena kalau mau bilang teman-teman yang beragama Islam, Al-Fatihah itu doa 2 arah. Kenapa? Ke atas, ke sini. Ke dalam diri. Yoi. Jadi kalau lu baca Al-Fatihah seminggu cuman hari Jumat doang, berarti lu imannya masih cetek, bro. Iman lu masih kayak plastik, ditimpuk batu kecil pun lobang. Mantap loh. Bahwa Al-Fatihah itu 2 arah itu jarang loh orang tahu, karena itu dalam Islam tradisi sufi, tradisi spiritualis Muslim. Tapi pertanyaannya kenapa gua tahu? Udah tahu tapi masih aja. Jadi maksudnya begini, Bib. Yang namanya satanik menyerang agama pasti ada. Tetapi dengan kita membentengi diri
dengan cara yang elegan tanpa membuat kita terlihat kuper itu penting. Betul. Cara yang elegan itu kuncinya ya. Elegan. Caranya adalah begini, salah satunya adalah ada saatnya kita ketemu habib atau ustadz atau kiai yang khotbahnya keras. Iya. Tapi tidak semua habib khotbahnya keras loh. Tidak semua habib yang ngomel-ngomel loh. Ada juga habib lembut kayak Habib Jafar, ya kan? Ada yang seperti Habib Bahar, itu juga penting. Kenapa? Karena itu ada namanya memacu adrenalin untuk kita mencapai kesempurnaan. Kalau kita terlalu lembut, senyum melulu. Tapi kan ada yang sedikit harus ditabok kan. Gak mungkin dong gaya kita ini hari ini begitu melulu kan besok mungkin ditabok, mungkin dijambak. Sama kayak struktur manusia lah ya. Gak semua darah, gak semua daging yang lembut, tapi ada tulang. Ya, betul. Yang penting ketika tegas itu tidak berlebihan. Betul. Nah, jadi di satanik tuh begitu. Jadi kita mencari celah dari sisi agama, hanya 2 agama yang kita hantam. Kita tidak menjelekan agama yang lain. Tapi agama Kristen dan Kristen yang hanya dihantam. Makanya karena dua-duanya gereja ya. Dua-duanya dari satu orang, Yesus. Dari Abraham. Oh, dari Abraham. Oh, hitungannya kan dari Abraham. Islam sama maksudnya Islam sama Kristen. Tapi lebihnya ke Kristen ya. Islamnya ke Nabi Muhammad. Ismailnya ke Muhammad. Nabi Muhammad, iya. Ishaknya bisa ketembus ke Yesus. Masalah kita nanti memperanakan siapa bin siapa. No, itu nggak ada urusan sama kita. Sedangkan kita kalau ngurusin itu sampai Tuhan datang nggak habis-habis loh. Betul. Itu baru dari Abraham, anaknya Abraham ada berapa? Dua dari Ismail ini masih punya anak berapa? Mumet. Tahu-tahu dah sakratul maut. Kata almarhum Gus Dur gitu. Di Islam itu kan yang disembelih belum tentu Ismail. Ada riwayat yang menyatakan Ishak yang disembelih dalam kurban. Terus kata almarhum Gus Dur, gak usah repot, lu beribut Ishak apa Ismail yang disembelih, toh sama-sama gak disembelih. Udah tenang aja. Tapi kan itu prank pertama di dunia. Jadi disuruh sembelih tapi gak ternyata jadi. Yang adanya ternyata ada kambing di ujung. Itu berarti si Ibrahimnya di prank sama mabok besar. Tapi dari situ lebih, maksudnya kita di satanik bahkan mempelajari sampai ending hidup. Apa itu? Bahwa satanik tahu endingnya mereka tuh akan jadi bagaimana. Apa nasibnya? Nasibnya Satan, nasibnya Lucifer, nasibnya end the game. Bahwa akan hancur binasa. Tapi kenapa mau? Karena mereka nggak pingin sendirian. Jadi mereka pingin ngebangun satu pasukan di saat mereka nanti dihakimi, tidak hanya mereka, tapi ada dari manusia yang ikut. Kenapa gak mikirnya tobat aja ya? Tobat, maksudnya? Iya, maksudnya kenapa malah ngajak orang ke sana? Kenapa gak lu aja ke sini gitu? Emang setan bisa bertobat? Kan nggak bisa. Nggak si manusianya. Si manusianya kan kadang kan manusia pingin ikut ke sana kan ada term and condition. Yang mungkin di sana bisa membackup. Dan Mongol boleh jujur, di DM Instagram banyak banget yang pingin, ada nggak masih akses buat gabung dengan sana? Gila malah ya. Ya langsung gua blok. Oh iya. Ya. Karena mereka goblok. PA. Nggak boleh ngomong goblok, nanti di KPI kita. Benernya PA. Karena ya PA bisa penyakit atas, bisa. Ya, gila, gak ada yang DM saya mau masuk Islam. Ini malah DM. Ini yang di depan mata aja gak masuk Islam. Ini malah ada yang DM kayak Mongol loh. Itu yang Mongol bilang, di ending hidup itu dari sisi Kristen ada namanya Yesus bersama orang-orang kudus. Di agama Islam ada Imam Mahdi dan Isa. Iya, betul. Datang berperang dengan si mata satu. Iya, Dajjal. Yang namanya Dajjal. Di Alkitab berperang bersama si ular tua. Ular tua dan Dajjal adalah pribadi yang sama, hanya perbedaan di makna. Iya, perbedaan di tampilannya aja lah ya. Tetap big boss dari semua bos. Oke. Nah, itu ada ininya nggak sih? Ada grup WhatsApp-nya nggak sih mereka? Kan ahli gibah mereka.
Biasanya grup WhatsApp. Iya, boleh Bib, tapi kita harus ganti nomor. Oh, ganti nomor. Jadi beli aja nomor goceng-gocengan kan Iya, nanti di pinggir iya. jalan kan. Entah udahlah nggak usah berpikir nanti takutnya kita menang undian, nggak akan pernah itu nomornya nomor acak. Tapi itu menarik. Kenapa? Kira-kira itu membuat orang tertarik tuh apa yang seksi dari sisi finansial yang mungkin tercukupi. Okay. Karena dengan membawa, kan orang berpikir dengan bawa orang dapat jangankan 500.000, 100.000 aja setiap kali ritual. Dapat 3 berarti 300. Kaliin 1 bulan 3 minggu, 4 kali 3 berarti 12 kali. Ini satanik grup gibah apa grup MLM sih? Kita Iya, sebenarnya iya 2 kali nyari kaki kan nanti yang di atas berangkat ke Hong Kong, kita yang di bawah cuma sampai condet. Nggak pergi-pergi. Soalnya gue pernah ikut multi level. Sampai udah ikut di Kebayoran lo, ya, gua dapat baby Benz. Tapi gua ikut lagi multi level yang sama. Bukannya kemarin kayaknya mobilnya itu ya. Tapi udah ganti nomor. Yang kalau pagi bukan selamat pagi, semangat pagi. Pagi. Lah hati-hati pokoknya namanya. Malam pun terbunyinya semangat pagi. Semangat pagi. Padahal udah jam 8 malam. Udah gak semangat dan udah gak pagi. Enggak lagi, udah mumet karena 2 kali. Kakinya baru pincang sebelah, baru dapat sebelahnya belum dapat. Tapi di situ satanik lakukan adalah bagaimana caranya sebisa mungkin banyak yang join with us. Segala macam aspek dan sebagainya tuh pasti dicukupkan. Yang kedua adalah dalam dunia satanik selalu memang mencari anak muda dan mereka bisa tahu loh Bib, yang broken heart yang seperti apa, yang punya kehidupan yang lagi bergelimang dengan pesta seks, yang suka narkoba, mereka tahu semuanya. Karena kan alam roh. Jadi mereka tahu secara pasti soalnya dia lemahnya di mana. Itu maksudnya mereka menyelidiki itu. Ya, kan kita, nih mohon maaf ya Bib, di agama Islam kan ada yang namanya khoda penjaga, ya toh? Iya. Ada jin Muslim yang menjaga kita. Pertanyaannya, kondisi jinnya sehat apa enggak? Lah orang lu nggak pernah sholat Jumat, nggak pernah tadarusan, emang lu jin pakai nasi uduk makannya? Ya kan, dia makan. Dia minta persembahan. Dia makan kan dari kita dengar kita tadarusan, kita dengar tausiah, kita sholat. Itu makanannya mereka, jadi mereka bisa kuat. Nah kalau lu sholatnya sebulan sekali, tadarusan nggak pernah, ya kan, dengar mak dede aja enggak, orang lu baru tidur, ya tuh, nah dihantam tuh yang begitu-begituan. Jadi itu yang Mongol bilang buat teman-teman yang beragama Muslim, seminggu sekali loh sholatnya. Kenapa kok males? Lah kami gereja ada doa ini, ibadah ini, baru hari Minggu ibadah lagi. Tapi kan enak ada musik di sana. Di kita kan musik haram. Iya juga sih. Apalagi kok gerejanya full bandnya. Iya, enak tuh. Tapi kalau di satanik juga full band sih. Tapi ini pelajaran juga yang gue ambil bahwa kalau di agama-agama itu kan memang ajaran tentang berbagi itu penting sekali. Ya. Tapi seringkali tidak dilakukan. Betul. Cuman jadi ajaran dan ujaran doang. Iya, doingnya enggak kan? Doingnya enggak. Kalau satanik bilang tuh NATO. Apa tuh? No action, talk only. Talk only. Ya ampun. Nah, kalau kitab sucinya tuh, itu Satanic Bible namanya. Satanic Bible. Tapi kan berarti ada 5 buku. Ada 5 buku. Iya, ada buku tentang ritual. Jadi ada 5 tipe buku. Ada book ritual, big book of spell. Itu ada. Buat seandainya pingin naksir seseorang, tinggal beli bukunya. Itu belinya di mana? Ada dulu di Indonesia dijual bahkan. Dijual maksudnya bebas? Dibebas toko buku. Kalau sekarang udah lagi PPKM. Waduh. Lagi tutup mallnya. Tapi kalau seandainya mallnya buka, kita tinggal WA-WA-an Bib, kita ke tokonya, gue tahu tokonya. Tapi underground ya? No. Di mall besar. Ada. Cari buku di itunya New Occult. Paling bawah biasanya ditaruh. Itu ininya
Isinya kayak Bible, kayak Quran gitu, nggak ayat-ayat gitu? Enggak, jadi dia pakai sistem elemen air, api dan sebagainya. Tapi kalau seandainya book of spell ada paling bawah, di sebelahnya ada voodoo doll. Apa tuh? Voodoo. Oh, iya. Jadi sama nih Mongol naksir cewek siapa, namanya Indah gitu. Iya. Ya gue bisa suruh siapa ambilin rambutnya dong. Nah, ntar jam Iya, itu bagian dari ajaran mereka. Ada. Jadi voodoo doll itu kitab keduanya yang beda juga kan, ada 5 tadi. Ada 5, ada Satanic Bible, Satanic Ritual. Yang paling terakhir itu book of spell itu. Yang lain ngapain kita ngafalin Pancasila aja gua mumet ngafalin. Makanya untuk untuk apa? Untuk itu memikat orang. Itu ada. Dan apalagi Indonesia tuh negara yang banyak banget orang percaya tentang klinik-kliniknya tuh. Indonesia kan memang udah begitu. Satu-satunya negara yang ke kuburan permisi kan cuman kita. Iya kan? Di Amerika, di Jepang apa di Inggris kuburan dijadiin tempat berkemah. Kita enggak loh. Ke kuburan pakai misi gitu. Terus yang di bawahnya hut silakan. Meninggal kita. Nah, dan kalau boleh jujur dari dunia satanik nih, Indonesia tuh sebenarnya harusnya merasa jangan takut dengan setan. Kenapa? Karena setan di Indonesia mayoritas difabel. Oh iya. Iya kan, suster ngesot. Pocong lompat-lompat, bebek gombel bolong, nenek gayung kasihan nenek jadi setan, kakek cangkul kasihan. Harusnya kita tuh nggak usah takut. Tuyul juga gitu. Masih kecil diajakin kerja, harusnya dia pergi main-main nonton Dora. Ini udah nyolong. Apakah kalian mau lihat duit? Mau ke rumah siapa kan kita hari ini? Ya itu ngepet gitu. Cuman gue pernah bercanda sama temen, kalau ngepet tuh enak sebenarnya. Kenapa? Kita bikin tim. Gua Kristen, gua mau nyari tim yang satu Muslim. Jadi kita tinggal bagi mapping area. Gua ke Pondok Indah, teman gua ini ke Kelapa Gading. Jadi kalau gua ke Pondok Indah dibacain ayat kursi, kan gue masih Kristen, Bib. Iya. Nggak akan kena. Iya, nggak akan kena. Harus mualaf dulu baru kena. Temen gue juga sama. Dia ke daerah orang Kristen. Iya. Mau didoain bapak kami juga kan aman. Temen gue langsung bilang, gue nggak sangka lu pinter tapi geser. Ya makanya kacamatanya di kepala. Jadi justru itu pengajaran buat anak-anak muda khususnya yang jadi penontonnya Habib Jafar adalah buat teman-teman, kalau seandainya lu pengen jadi anak muda yang keren, tidak harus meninggalkan keimanan dan keagamaanmu. Iya, karena agama itu juga keren. Iya. Kalau nggak tampak keren karena mata lu aja yang burem. Lu bukan soal burem, agamanya. Mata lu udah geser, otak lu lebih nggak bener lagi. Jadi semua yang lu anggap selalu nothing. Padahal kalau lu mempelajari Al-Quran, lu bacain Al-Baqarah aja sampai selesai. Toh? Dalam setiap hari, setiap bulan atau setahun sekali lu bacain ayat yang sama. Itunya yang lu dapat akan berbeda-beda. Iya, pemahamannya berbeda. Yoi coy. Iya. Kenapa? Karena pasti ada yang mengajarimu, apalagi kalau lu Islam yang memiliki jin Muslim. Dia akan ikut membantu untuk lu mengerti, memahami apa maksud dari Al-Baqarah tersebut. Ya tuh? Tapi tidak menghilangkan kita main Mobile Legend. Tetap main Mobile Legend. Masih dong, kan nggak mungkin lu baca Al-Quran, maksudnya surat Al-Baqarah sampai 15 jam. Ya kan nggak mungkin. Taruhlah paling tinggi sejam. Oh, itu udah bagus itu. Ya kan? Kan bisa 2 jam main Mobile Legend. Tetap masih bisa menikmati hidup tanpa kita terlihat kuper. Betul. Tetapi tetap kita menjadi orang yang beragama, karena setidaknya kita mulai mengamalkan yang namanya ajaran. Kan ajaran itu diamalkan. Iya, bukan cuma dibaca. Kalau apa yang Muslim ada yang ikut satanik? Karena kan nama gereja satanik ada the Satanic of Bible ya. Satanic Bible. Bible itu kan nyerangnya Kristen semua. Tapi apakah orang Muslim ada? Ada kan? Boleh cari di Google kok. Ada, bahkan sempat keluar di tempo.com apa gimana, bahwa di Malaysia ada anak-anak muda Malaysia yang pakai jilbab tapi pakai aksesoris satanik.
Aksesoris satanik itu apa tuh? Cincin, Baphomet ada. Oh, Baphomet. Iya. Baphomet mah kemarin udah saya sembelih. Ya. Di pas kurban. Iya, ya kan lucu tuh kan. Berarti kita kenapa harus takut? Orang Baphomet aja kita makan. Iya, kita sama juga kami di Kristen babi. Iya. Ya kan makan babi. Karena di Alkitab Yesus pernah ngusir setan di Gerasa. Setannya masuk ke babi. Berarti kan babi ada setan. Iya. Dengan kita makan babi, kita makan setan. Kenapa harus takut sama setan, ya kan? Ini kan dari sisi agama, tetapi kan sebenarnya lebih ke berarti mengajarkan kita tuh jangan takut. Semuanya kan ingat ya, Bib, kalimat Mongol di setiap podcast adalah mengingatkan dirimu. Kalau mulai ada yang menyerang dirimu atau mulai ada something yang membuat lu merasa ketakutan, cuman satu solusinya. Ingatkan siapa diri mereka. Nggak usah lu setan kan, nggak usah. Cuman bilang aja, aku diciptakan lebih mulia daripada engkau. Betul. Jadi karena kita dibuat kan, Bib, di Al-Quran juga dibilang dibuat bukan dari kalimat. Iya. Bukan jadilah Adam, jadi enggak. Ditiupkan ruh. Iya, dikasih nafasnya. Lah berarti kita lebih mulia dong. Betul. Kita lebih sempurna dari mereka. Kenapa kita takut sama mereka? Harusnya mereka yang nyembah, nyium tangan. Memang mereka juga akan menjadi sesat karena mereka tidak mau sujud kepada Adam. Nah. Dan poinnya bukan karena sujud kepada Adam, karena itu perintah Tuhan. Yoi. Bukan karena rasis itu sebenarnya. Enggak, karena justru mereka yang rasis karena merasa lebih mulia, padahal Tuhan yang memuliakan kita. Nah, ya makanya gue jadi paham di hadis Nabi itu, Nabi pernah ketemu setan mau gangguin orang sholat, nggak bisa karena di pintu masjid ada orang tidur. Orang tidur itu kok bisa justru lebih ditakuti dari orang sholat. Kenapa? Karena kata Nabi orang tidur itu berilmu. Jadi kuncinya sebenarnya kita memiliki ilmu tentang agama kita sendiri, itu pertahanan terbaik. Kalau di agama Kristen juga sama. Di Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah engkau bangun pagi-pagi karena aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat dia sedang tidur. Jadi di saat kita tidur itu adalah saatnya Tuhan sedang memberkatimu, tapi tidurnya malam, jangan tidur siang. Kalau tidur siang mah gua siram lu. Kerja tidur siang, bangunnya sore, kemudian kaget matahari kok terbit dari barat. Bukan, karena Anda bangunnya bukan pagi, sore udah tenggelam tuh. Di DM Mongol juga banyak, Bib, maksudnya pada nanya gimana caranya sih, Kak, gua cowok nih udah usia 22 tahun tapi gue jomblo. Nah, gue bilang sebenarnya solusi untuk mendapatkan pasangan hidup buat seorang pria cuman gampang loh, Bib, sebenarnya. Gimana? Tidur. Kok bisa? Karena Hawa diciptakan di saat Adam sedang tidur. Jadi tidur aja, ntar dibikin. Ntar bangun-bangun makin jomblo aja. Cuman kan ingat baik-baik. Aliando aja nyari, masalah kadarnya tidur. Oke, Mongol, berarti lo sampai umur 16. 16. Gua keluarnya gua ada umur tahun 97 itu gua ada keluar. Umur berapa tuh? Nggak ngitung sih. Mau malas ngitung. Itu kenapa keluarnya? Keluar karena dapat quote. Dari? Ada, kita lagi pertemuan LC. Terus kita dapat tuh quote, if you die, you not go to heaven but go to hell. Kalau lu mati, kalau lu mati lu nggak masuk surga tapi masuk neraka. Dia yang bilang gitu. Di quote itu kontraproduktif tuh. Nah, jadi itu sesuatu yang tersembunyi tapi kita berlima bisa dapat kalimat itu. Cuman yang menyatakan diri berani keluar Mongol. Kenapa yang lain takut? Emang resikonya apa kalau mati atau cacat? Karena diserang oleh mereka. Iya, diserangnya matinya bisa masih mati rohnya, jadi lebih tambah sesat, lebih tambah nggak bener. Juga sama, cacatnya juga cacat bisa dalam bentuk roh, bisa dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk pikiran. Seperti yang lo yakini dari ibu lo tadi itu. Ya, jadi kemungkinan besar itu resiko pertama, resiko yang paling fatal kita alami. Karena memang sudah banyak terbukti teman-teman satanik udah menghadap Tuhan banyak. Menghadap Tuhan. Cuman kenapa Mongol tidak
tidak terserang sampai hari ini, Bib. Ada banyak doa-doa teman-teman yang mendoakan Mongol untuk tetap bisa berdiri teguh. Yang kedua, aku merubah penampilanku. Dari apa ke apa? Berjenggot. Dari kurus jadi gendut. Kenapa? Apa hubungannya itu? Otomatis kan garis muka berubah. Oh, untuk kemudian diapa-apakan. Iya. Karena mereka biasanya ngejampi-jampi pakai ngelacak lewat alam roh. Alam roh. Gitu, di alam. Bacanya biasanya garis muka dan lain sebagainya. Nah, di saat mereka melacak di alam roh kan kita nutup. Oh, jangan-jangan orang Korea banyak yang operasi plastik karena banyak satanik di sana. Garisnya biar berubah. Bisa juga. Cuman kan Indonesia merupakan salah satu negara yang jadi korban Korea. Pingin putih kan banyak tuh cewek-cewek, tapi kan muka putih, leher belang gitu, hitam. Jangan kan nggak connectingnya putih, coklat, hitam. Harusnya kalau mau putih tuh semuanya, sama tangan. Jangan ini dong, putih banget. Ada kemarin gua ketemu cewek, dia ngotot ketemuan gitu. Kita janjian di Senayan. Gue bilang di Atrium aja yuk. Dia bilang nggak, masa di Atrium, dia maunya Senayan City. Oke, kita sensi ya jam 3. Gue jam 3 di sensi, gue nyebrang ke Plaza Senayan. Dia telepon di mana bang? Oh, gue di Plaza Senayan, kesini aja. Terpaksa dia nyebrang. Nah itu salah satu buat mencari cewek tuh harus dibuat seperti itu. Nyampe ketemu di Plaza Senayan, ternyata bedaknya tebel banget, keringetan meleleh kayak cendol, kayak dape. Bahkan sekarang nggak usah bedakan, bisa pakai apa? Di Instagram bisa pakai itu yang bikin cantik itu. Cuman beauty, permasalahannya adalah pas ketemu beda. Nah itu juga menjadi bukannya di putih. Kan otomatis imajinasi kita udah menjadi liar. Itu ke gue nih putih pas ketemu. Enggak ya. Jadi mendingan kalau mau nyari pasangan adalah ikut tausiah. Jadi udah pasti yang benar akhirnya. Iya, karena pasti dapat orang-orang yang sedang belajar agama. Belajar agama menjadi sempurna karena berarti lu punya teman sekelas. Betul. Satu frekuensi. Kalau lu teman sekelas bisa lulus bersama. Iya kan, bisa saling nge-backup. Lu nomor berapa yang belum diisi. Nah kan saling membantu. Kalau lu mencarinya di luar, frekuensinya beda, ya kan, cara didikan keluarganya beda, senyum orang tua ngadepin kita pasti beda. Coba kalau kita ke orang tua, teman pengajian, mari mas, ma bikinin kopi. Coba kalau beda frekuensi, datang celana bolong-bolong, apa ini kita tidak melecehkan celananya ya kan. Kenal anak saya di mana? Kalau ya kan, kalau nanti kan nggak ada cewek bilang, Pak nanti ada teman pengajian aku dateng ya. Oh iya. Langsung nasi uduk lah segala macem. Jangankan daun salam semuanya dilengkapin tuh. Kalau yang beda frekuensi nanti teman saya mau dateng. Oh iya, nggak lama kan? Kalau nggak, kenal di mana sama dia. Jadi ribet. Hati-hati zaman sekarang bukan ibu mau apa-apa gitu. Jadi buat teman-teman semuanya adalah mendingan ke hal yang pasti, ke hal yang positif, ke hal yang benar, bergaul juga dengan elegan, bisa menerima siapa aja, jangan mengkulturkan diri, bahwa agama gue paling benar, nggak boleh. Tapi dengan kita menerima semua orang menjadi sama karena sama-sama ciptaan Tuhan, disitulah bukti kita menjadi pribadi yang dewasa. Oke, terima kasih. Thank you ya, Kapun Kap. Apa itu? Terima kasih bahasa Thailand, Kapun Kap. Gitu. Terima kasih Mongol udah main di sini. Dan ya sudah jelas ya bahwa kita sepakat bahwa kita bersetia pada kebaikan. Betul. Meskipun kita berbeda agama. Jadi dan kita sepakat tadi bahwa kekuatan agama itu ada dua, berzikir
berzikir sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan berpikir. Ya, betul. Karena itu benteng kita dari segala kekuatan setan. Siap. Oke, terima kasih Mongon. Terima kasih juga. Terima kasih para noise yang udah nyimak. Silakan ambil yang manfaat dari obrolan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.